Kehabisan tentara, Zelensky panik, geger. Militer Ukraina malah tunjuk tentara transgender ini jadi juru bicara. Чує про ССУ, тому що ви, як завжди, в дуже гарячих точках, гучно і публічно про ваші операції. Дуже багато говорять, але я вам хочу сказати, що Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kabar mengejutkan datang dari Angkatan Bersenjata Ukraina yang secara resmi menunjuk seorang transgender asal Amerika sebagai salah satu juru bicaranya. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti, informasi ini pertama kali dipublikasikan oleh surat kabar Ukraina Strana. Sosok juru bicara militer Ukraina yang baru itu adalah sersan muda Sarah Aston Kirillov, seorang jurnalis dari LGBTQ Nation yang berpengalaman di daerah konflik. Seorang transgender Amerika telah menjadi salah satu juru bicara pasukan pertahanan Ukraina, bunyi laporan Strana. Aston Kirillov tak sekali menjadi pusat sorotan di pusaran perang Rusia-Ukraina. Ia melakukan aktivitas peliputan invasi militer Rusia di Ukraina sejak 4 Maret 2022 lalu saat pasukan Vladimir Putin baru 8 hari menggempur Ukraina. Meskipun awalnya ragu, Aston Kirillov justru menunjukkan sepak terjang mengesankan dalam peliputan itu. Transgender kelahiran 9 Juli 1977 itu bahkan turun ke garis depan sejumlah pertempuran berbahaya, yaitu di Kharkiv, Lviv, dan Republik Rakyat Luhansk. Lalu pada Oktober 2022 secara mengejutkan Aston Kirillov memilih bergabung dengan militer Ukraina saat mendaftar sebagai petugas medis senior. Ia kemudian lulus dari pendidikan medis tempur 10 hari setelahnya dengan pangkat sersan muda. Kemudian Aston Kirillov bahkan sempat mengalami luka akibat terkena pecahan peluru artileri militer Rusia saat bertugas di sebuah parit dekat Kremina. Setelah resmi menduduki posisi sebagai juru bicara pasukan pertahanan teritorial Ukraina, Aston Kirillov dikabarkan bakal menjalankan program berbahasa Inggris berjudul Rusia Membenci Kebenaran. Program ini akan dirilis di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dengan tujuan melawan propaganda yang dihembuskan Rusia. Namun, para pasukan Rusia menertawai aksi Ukraina yang mencari sensasi ini dan untuk menarik perhatian dunia. Adu kuat tentara paramiliter Rusia Wagner Group versus Chechen. Kelompok paramiliter Rusia tengah menjadi sorotan setelah tentara swasta Wagner Group membelot dan berbalik menyerang Moskwa pada akhir pekan lalu. Di tengah ricuh serangan Wagner Group ke markas militer Rusia di Rostov dan mobilisasi pasukan menuju Moskow, pasukan khusus Chechen mendeklarasikan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin.
Chen Chen bahkan mengerahkan 3.000 prajurit elit ke Rostov usai diperintah Putin untuk membantu meredam aksi Wagner Group. Wagner Group dan Chen Chen merupakan dua kelompok paramiliter yang selama ini diandalkan Rusia untuk membantu tentaranya menginvasi Ukraina. Siapa yang paling kuat di antara kelompok paramiliter ini? Sebelum menjadi sekutu Moskow, pasukan Chen Chen yang berasal dari wilayah otonomi Chechnya merupakan kelompok paramiliter yang pernah berperang melawan tentara Rusia dalam dua peperangan. Profesor Tracy Jerman dari lembaga think tank pertahanan dan keamanan Israel, RUSI, mengatakan bahwa pasukan Chen Chen pernah terlibat dalam perang abad ke-19 melawan Kekaisaran Rusia. Perang abad ke-19 di mana orang-orang Chen Chen berperang melawan penaklukan Kekaisaran Rusia adalah salah satu perang gerilya terpanjang abad ke-19, kata Jerman, seperti dikutip Forsnet. Perang gerilya dilancarkan oleh warga sipil yang bukan anggota unit militer seperti tentara atau polisi. Perang ini dalam banyak kasus bertujuan menggulingkan atau melemahkan rezim yang berkuasa. Perang pertama terjadi pada 1994. Saat itu Presiden pertama Rusia Boris Yeltsin mengirim pasukan untuk memulihkan kedaulatan dan melindungi integritas teritorial Kremlin karena Chen Chen mendeklarasikan diri sebagai wilayah merdeka. Ada perang brutal yang panjang dari 1994 sampai 1996 di mana kami melihat angkatan bersenjata Rusia dipermalukan oleh angkatan bersenjata Chen Chen yang kecil ini. Perang kedua terjadi 1999. Rusia saat itu mencap perang sebagai operasi kontra terorisme, berakhir pada 2009. Dengan dua sepak terjang, Chen Chen kini punya reputasi sebagai salah satu kelompok yang tangguh di Rusia, terutama dalam hal pertempuran perkotaan, pertempuran gerilya perkotaan khususnya. Mereka memiliki reputasi ini karena menimbulkan kekalahan pada angkatan bersenjata Rusia di masa lalu, tutur dia. Meski pasukan Chen Chen banyak rekam jejak melawan pemerintah Rusia dalam dua perang, pasukan Wagner Group nyatanya tidak kalah brutal. Mengutip This Great Insight, Wagner dikenal keji karena punya taktik tidak berperasaan, yaitu membunuh warga sipil di Bucha dan Ukraina Timur, lalu menyiksa warga, memperkosa, menjarah, menghilangkan paksa hingga meledakkan infrastruktur dan bangunan sipil tanpa pandang bulu. Aksi ini sampai membuat Wagner dicap melanggar hukum kemanusiaan internasional oleh intelijen Amerika Serikat. Mereka juga dicap melanggar hak asasi manusia oleh sejumlah kelompok HAM. Wagner selama ini juga dituding menjadi bagian dari upaya separatisme di Luhansk dan Donetsk agar berpisah dari Ukraina. Mereka juga ditengarai terlibat pertempuran di beberapa negara Afrika seperti Libya, Suriah, Mozambik, Mali, Sudan, dan Republik Afrika Tengah.